Wa zakaral musannif, dan musannif ini pengarang menyebutkan al-furuḍah yang fardu-fardu itu fi qaulihi, di dalam perkataan beliau, wa furudul wudu'i sittatu asya, yang fardu-fardu di dalam wudu ada 6 macam. Ahaduha an-niyatu, yang pertama adalah niat. Wa haqiqatuha syar'an, niat secara syariat apa itu? Hakikat niat secara syariat. Karena secara bahasa itu niat, an-niyatu al-qasdu, begitu. Keinginan atau bermaksud. Ya, saya niat makan, jadi saya bermaksud mau makan, begitu. Saya niat ini, tiat ono, begitu. Saya niat mau haji nih, begitu. Jadi mau bermaksud bikin haji. Ntar kalau niat secara syariat lain lagi tuh dah, nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, kan begitu. Jadi ini niat hakikatnya menurut agama qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi, yaitu sengaja, ya kata orang dulu sahjaku, sengaja berbuat sesuatu yang dibarengi, ya, dibarengi dengan perbuatannya. Jadi maksud di dalam berbuat sesuatu, maksud itu dibarengin dengan kerjaan. Jadi antara maksud dengan kerjaan enggak berjauhan. Antara maksud dan kerjaan enggak misah. Jadi satu. Itulah niat dalam mazhab Syafi'i. Maka tuh niat dalam mazhab Syafi'i seperti berwudu, pas banget membasuh muka yang fardu itu. Dalam sembahyang, yaitu pas banget takbiratul ihram. Ya, dalam haji, pas banget pakaian ihram, masuk niat. Karena niat itu enggak berjauhan dengan kerjaan, malah muktaronan, ya, seiring begitu. Berpadu dia berdua antara maksud dengan kerjaan. Itu namanya niat. Nah, kalau seandainya niat duluan, perbuatannya belakangan, itu namanya azam. Istilah kita cita-cita. Ya, saya ini bercita-cita nih mau haji. Ya masih lama sih. Itu namanya azam. Mungkin diartiin juga bersikeras lah, boleh lah begitu. Ya, tapi bahasa Arabnya azam. Tapi ketika udah pakaian ihram, nawaitul hajjah, itu baru namanya niat. Cuman dalam bahasa Indonesia ya udah dicampur aduk udah. Bahasa Indonesianya, bahasa gaulnya, walaupun istilahnya belum pakaian ihram juga dibilang gue mau niat pergi haji, kan begitu. Ya nggak apa-apa lah, itu bahasa dimaklumin. Cuman secara ilmiah begini nih. Jadi yang namanya niat secara syariat qasdus syai'i, artinya sahjaku untuk sesuatu, muktaronan, diiringi, dibarengi bifi'lihi, dengan perbuatannya. Fa in tarokho, maka seandainya terlambat, seandainya berada di akhir tarokho. Apa yang tarokho? Al-fi'lu nih. Jadi bila mana perbuatannya entar-entar, perbuatannya belakangan, anhu dari maksud. Jadi maksud ada duluan, kerjaannya belakangan. Ini namanya sumia azman. Maka namanya azam. Cita-cita. Ya. Jadi perbuatannya belakangan, niatnya duluan. Atau yang gampang, niatnya duluan, kerjaannya belakangan. Itu mungkin lebih gampang dipaham. Cuma nih kitab lain ini. Fa in taroho diartiin fa in tarohol fi'lu. Bila mana perbuatannya belakangan, kemudian anhu dari maksud. Jadi maksudnya duluan. Itu namanya azam. Sedangkan niat antara maksud dan kerjaan bareng. Ya, itu dibedakan begitu. Ya. Jadi istilahnya antara azam dengan niat ya beda jauh lah. Maka ini katanya nih kalau puasa tuh niatnya bukan disebut niat secara ilmiah, disebut azam. Karena mulain puasa belum, tapi dia udah niat duluan. Puasanya belakangan, niatnya duluan. Niatnya habis sembahyang tarawih, nawa itu sama godin, mana puasanya? Ntar jam 4:30 kali bedug.
subuh. Itu namanya azam. Ya, cuman orang sebut niat juga, nggak apa-apa lah, gampangin. Ya, secara ilmiahnya katanya niat di dalam puasa bukan niat, tapi dia azam. Lantaran kerjaannya belakangan niatnya, karena definisi pengertian yang sebenarnya yang namanya niat selalu bergandengan dengan perbuatan. Itu selalu ya, ditekankan lah supaya nanti kesonoan jadi gampang pahamnya. Nanti ada ketemu lagi, sembahyang ada niat, begitu kan, haji ada niat, begitu, zakat ada niat, dan seterusnya ada niat, begitu. Nah, itu selalu digambarkan yang namanya niat itu berbarengan dengan perbuatan. Kalau nggak berbarengan, perbuatannya belakangan, maksudnya duluan, itu namanya azam. Ya. Nah, di sini disebutkan nih, watakunun niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Maka menjadilah niat itu sesuai dengan tadi yang dibahas, niat itu adalah maksud yang berbarengan dengan perbuatan, maka menjadilah niat di dalam berwudu ya terjadinya di mana? Inda ghusli awwali juz'in, ketika membasuh bagian pertama daripada muka. Ya. Awwali juz'in, basuhan pertama dari bagian muka. Jadi memang nih niatnya itu letaknya di permulaan yang wajib, bukan permulaan yang sunat. Maka tadi saya bilangin tuh, kalau waktu berwudu membasuh tangan bukan wajib, ke kumur bukan wajib, masukin air bukan wajib. Nah, untuk itu supaya gampang diniatin tersendiri, nawaitu sunnatal wudu. Ya, ntar baru muka nawaitu raf'a hadasil asghar atau nawaitu fardhol wudu misalnya. Begitu. Itu yang diterangkan oleh kitab fikih demikian. Ya. Jadi ketika tadi udah kita pahami niat itu adalah maksud yang berbarengan dengan perbuatan, maka menjadilah ketika ketika niat wudu diartiin di sini ketika membasuh pertama kali bagian dari muka. Ai muktaronatan bidzalik, yaitu dibarengi dengan awal bagian muka. Ya, niatnya dibarengin dengan membasuh awal bagian muka gitu. Entar kesonoannya nggak niat lagi. Ya, la bijamihi, ya, muktaronan bizalikal juz'i la bijamihi, bukan dengan seluruh muka, enggak. Yang penting awal dari basuhan muka, mau basuh dari atas ini jidat, di sini kita letakin wudu, nawaitu fardhol wudu. Tak kesonoan nggak niat lagi, kita tinggal ratein nggak niat lagi, terus udah nggak niat lagi. Cukup di permulaan kerjaan wudu. Wala bima qablahu wala bima ba'dahu, bukan sebelumnya dan bukan setelahnya, bukan sebelum basuhan pertama pada muka dan bukan setelah basuhan muka, begitu. Jadi pas banget pertama kali membasuh muka. Fayanwil mutawaddi'u, maka berniatlah orang yang berwudu inda ghusli madzukir, ketika membasuh apa yang tadi disebutin. Apa yang disebutin tadi? Yaitu membasuh permulaan bagian dari muka. Ya. Apa niatnya? Niatnya yaitu raf'a hadatsin min ahdatsihi. Niat mengangkat hadas dari hadas-hadasnya. Nah, ini agak lain sedikit nih penjelasannya nih. Jadi niat mengangkat hadas dari hadas-hadasnya. Memang hadas banyak yang membuat orang berhadas, buang angin. Yang membuat orang berhadas menyentuh lain jenis. Yang membuat orang berhadas akalnya ya hilang seperti tidur, apalagi gila misalnya kan. Yang membuat orang berhadas menyentuh kemaluan. Ya, disebut itu salah satu, cuman repot itu. Ya. Jadi nawaitu dikatakan raf'a hadasin naum, misalnya begitu. Nawaitu raf'a hadasin naum, saya niat mengangkat hadas tidur. Artinya hadas gara-gara tidur. Orang berwudu tidur, apa akibatnya? Batal. Berarti ketika batal dia
berhadas. Ya. Apa itu hadas? Hadas itu artinya sesuatu yang mencegah orang melaksanakan ibadah. Sholat lah contohnya. Gara-gara berhadas dia tertahan untuk sholat. Ya. Jadi hadas itu hal-hal yang menyebabkan orang tertahan, tercegah dari sholat gara-gara hadas. Jadi itu salah satu contoh tuh niatnya rob'ah hadatsin min ahdathihi au yanwi istibahata muftakirin ila wudu'in, atau niat supaya dibolehkan yang butuh kepada wudu. Ya sembahyang butuh kepada wudu begitu. Jadi nawaitu istibahata sholatin. Ya, saya niat supaya dibolehkan sembahyang ya dengan berwudu begitu. Itu contoh-contoh aja itu. Ini niat yang macam-macam ini. Au yanwi fardol wudu. Ini niat yang paling gampang. Atau niat fardul wudu. Nawaitu fardol wudu, selesai. Itu yang gampang kayaknya, pendek. Ya. Ada lebih pendek lagi nih, ada yang lebih pendek lagi. Awil wudu apakot. Atau niat nawaitul wudu begitu. Enggak disebutin fardu. Ya, enggak disebutin fardu. Nawaitul wudu faqat. Itu masih dibolehkan. Karena wudu itu katanya tidak terjadi kecuali emang buat ibadah. Berbeda mandi katanya. Kalau mandi jadi nawaitul ghusla itu enggak cukup. Saya niat mandi. Karena mandi itu bisa buat ibadat seperti mandi mengangkat hadas besar atau mandi menghilangkan gerah. Tapi kalau wudu emang wudu doang begitu. Enggak ada yang menyerupai kerjaan-kerjaan seperti wudu di sendiri. Maka kalau ketika diniat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala jadi itu. Ya, mau ditambahin lagi sebelumnya nawaitu fardol wudu jadi. Tapi bacalah yang biasa seperti nawaitu rob'ah hadasil asghar. Itu yang biasa itu. Tanggung ini. Awit toharoh anil hadas. Nah ini nawaitu toharoh anil hadas boleh. Ya. Kalau toharoh aja nggak cukup. Toharoh itu kan bersuci. Ada bersuci dari najis, ada bersuci dari hadas besar, ya, macam-macam. Nah, maka diniati nih nawaitu toharoh lil hadas atau anil hadas. Karena toharoh itu kan kebersihan. Jadi niat kebersihan masih umum. Tapi kalau niat kebersihan dari hadas ya wudu lah. Fa illam yakul anil hadas lam yasih. Kalau nggak disebutin nawaitu toharoh nggak pakai hadas nggak sah katanya. Alasannya karena kalimat toharoh artinya apa ya? An-nazofah, bersih. Jadi saya niat bersih, nggak jelas begitu. Tapi kalau saya niat bersih dari hadas itu jelas. Artinya mengangkat hadas. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyat wa syarraka ma'ahu niyata tanazzufin. Begitu ya? Niyata tanazzufin, bukan tanzif ya? Niyata tanazzufin. Baik. Jadi seandainya seseorang menyertakan wa idza nawa ma yu'tabaru, seandainya orang udah niat apa yang tadi udah dianggaplah niat yang benar begitu. Apabila orang sudah niat yang benar seperti nawaitu fardol wudu atau nawaitul wudu atau nawaitu rob'ah hadasil asghar, kemudian disertakan, diikutkan nih wasyaroka, disertakan ma'aniyati tanazzufin, disertakan sekaligus niat bersih-bersih, ya nggak apa-apa katanya. Au tabarrudin, atau niat dingin adem-adem, gerah tadi biar hilang gerahnya, tabarrudin untuk ngilangin gerah misalnya. Artinya si dingin-dingin ini sah wudunya. Ya, karena lu nggak niat juga emang otomatis gara-gara wudu jadi adem begitu. Gara-gara wudu jadi bersih. Lu tambahin niat lu enggak emang otomatis. Maka seandainya kita tambahin yang enggak ngerusak katanya. Seandainya kita tambahin jadi nawaitu fardol wudu
watanazzufin misalnya, saya niat fardu wudu dan untuk bersih-bersih, ya sah aja. Atau tabarrudin, atau untuk adem-adem, dingin-dingin begitu, sah aja. Karena lu nggak niatin tabarrud juga emang hasil juga itu. Hasil juga sah wudu, sah wudunya. Jadi itu saudara-saudara contoh-contoh niat, banyak sekali. Selesailah pengajian kita malam hari ini.